Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam upaya melaksanakan satu kewajiban, salah satunya adalah sholat zuhur berjamaah. Dan insya Allah mengingatkan di antara kita akan menambah ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabah." Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada para sahabat. Man asbaha, barang siapa bangun pagi lantas mengadukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, maka seolah-olah dia mengadukan Tuhannya. Artinya apa? Orang yang pagi-pagi meratap, menceritakan nasib jeleknya kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia telah mengadukan Tuhannya kepada orang lain. Jadi seorang muslim yang memahami daripada sesungguhnya dia itu diciptakan untuk apa dan akan kembali kepada siapa, maka dalam kesulitan apapun, pada saat dia bangun pagi, dia mengadukan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si kaya itu tidak boleh meratap mengadukan sesuatu itu kepada orang lain. Kesulitan apapun, ganjalan apapun, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si kaya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, "Ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihissalam." Jadi kata Nabi, apakah aku tidak perlu mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat atau doa-doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika melewati lautan bersama Bani Israil. Hina ja'awajal bahra ma'a Bani Israil. Kemudian para sahabat menjawab, tentu Rasulullah. Kemudian bagi Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma lakal hamdu walikal mashka wa antal masta'anu wal haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, segala puji bagimu, pada Engkaulah aku mengadu dan hanya Engkau yang bisa memberi pertolongan. Tiada daya upaya serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi baginda Rasulullah itu bertanya pada sahabat, apakah aku tidak perlu mengajarkan doa-doa yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam tatkala dikejar-kejar oleh bala tentara Firaun. Kemudian beliau menyampaikan sebuah doa yang insya Allah kita amalkan. Allahumma lakal hamdu walikal mashka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam keterangannya ini Al-Masyi berkata, setelah aku mendengarkan doa tersebut, Al-Masyi itu dia generasi tabi'in, setelah tabi'in. Beliau adalah
ahlul Quran, ya, penghafal Al-Quran dan penghafal hadis, periwayat hadis. Jadi dia lahir di Tabarsitan ya, tahun 61, kemudian hijrah ke Kufah bersama orang tuanya dan besar di sana. Kemudian dia mengambil ya riwayat hadis daripada para ulama ya. Ada yang bernama Abu Ambir Asy-Syab'ani, ada yang bernama Ibrahim bin An-Nawaqi, ada yang bernama Sa'id bin Jubair ya, dan lain-lain. Jadi beliau itu generasi tabi'in yang mengambil riwayat daripada ulama-ulama sebelumnya. Bahkan banyak ulama setelahnya itu mengambil riwayat hadis dari Al-Amshi ini ya, di antaranya adalah Al-Hakam bin Utbaidah, kemudian Abu Ishaq As-Sabi, dan termasuk Abu Hanifah. Itu mengambil riwayat hadis daripada Al-Amshi ya. Al-Amshi ini nama lengkapnya Al-Amshi Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Asadi Al-Qawli ya. Jadi beliau mendapatkan riwayat doa ini daripada saudaranya itu Al-Asadi Al-Kufi ya. Jadi diamalkan, mudah-mudahan ini menjadi ya sebuah bagian-bagian pada rangkaian doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari kultum pada siang kali ini adalah segala sesuatu yang menimpa kita, kesulitan apapun yang menimpa kita, adukanlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengadukan sesuatu urusan sesulit apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh ya dengan teman mungkin yang bisa menyelesaikan persoalan ya, saling berbagi masalah. Tetapi intinya bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbeda dengan 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana seseorang itu yang menggantungkan daripada urusannya kepada amalnya. Min alamatil i'timadi al-amali nuqsanur raja inda wujudi lil jalal ya, setengah dari tanda bahwa seseorang itu bersandar daripada kekuatan amal usahanya itu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Orang yang menyandarkan segala urusan terhadap amaliyahnya, terhadap kekuatan dirinya juga itu ya tidak dibolehkan ya. Kita hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melepaskan diri daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap urusan seberat apapun kita menyandarkan satu pada amal kita, kemudian mengadukan sesuatu itu ya, sikaya itu kepada manusia ya. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita kembalikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman terhadap rahasia ilmu dan rahasia ibadah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi al-fakir dan sidang salat zuhur siang kali ini. Kepada majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.